Dan perlu juga diketahui yang perang pada waktu itu bukan hanya orang Islam aja, tapi yaitu cara peradaban masa dulu kan untuk bertahan, kemudian untuk merebut suatu kelompok segala macam. Nah, tapi perang dalam Islam itu tidak pernah sekali lagi didasarkan kepada sentimen agama. Sekarang kita akan ngobrol terkait bagaimana pandangan Al-Quran dan hadis terkait dengan isu penghinaan kepada Nabi. Bagaimana kan? Bagaimana Al-Quran dan hadis membahas isu-isu terkait itu? Ya, Islam itu kan yang menjadi sumber utama di dalam Islam dalam hal apapun nih, itu kan pasti teks ya. Iya. Teks itu baik Al-Quran ataupun hadis ataupun literatur para ulama. Makanya ada yang mengatakan Islam itu ya peradaban teks karena semuanya sumbernya harus kepada teks. Nah, untuk melihat kasus ini juga harus kita lihat kepada teksnya, apakah itu Al-Quran ataupun hadis. Nah, harus kita akui karena Islam itu kan yang namanya masa dulu itu kan perperangan itu kan pasti ada kan. Dan perlu juga diketahui yang perang pada waktu itu bukan hanya orang Islam aja, tapi yaitu cara peradaban masa dulu kan untuk bertahan, kemudian untuk merebut suatu kelompok segala macam. Nah, tapi perang dalam Islam itu tidak pernah sekali lagi didasarkan kepada sentimen agama. Makanya almarhum Kiai Ali Mustafa Yaakob itu bilang tidak ada perang itu karena atas dasar sentimen agama, semuanya hal-hal lain di luar agama. Beliau bahkan ini ya menjelaskan misalnya perang Badar yaitu penyebabnya kenapa? Yaitu karena rata-rata ada pengkhianatan perjanjian kan yang memang resikonya waktu itu harus perang ataupun umat Islam konteksnya mempertahankan gitu. Nah, terkait dengan penistaan ini juga yang perlu kita harus akui ada teks-teks yang memang masa itu sahabat itu kayak membunuh kan orang yang yang dianggap menista. Ada beberapa kasus lah, jadi sahabat itu melakukan eksekusi terhadap orang yang dianggap menghina Nabi. Nah, teks seperti itu kan ada, tetapi yang perlu ini yang harus kita garis bawahi juga ada banyak teks juga di dalam Islam yang menunjukkan kasih sayang Nabi. Misalkan ketika Nabi itu dakwah ke Thaif kan beliau dilempari batu yang yang sampai berdarah itu yang malaikat Jibril itu sampai marah, bahkan kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, izinkan saya untuk berdoa kepada untuk membalasi perilaku kaum ini dengan cara membolak-balikan bumi mereka. Nah, Nabi kan nggak mau. Kata Nabi ya udahlah, nggak usah ya wajar mereka nggak tahu, mudah-mudahan mereka nanti mendapat petunjuk. Dan kejadian-kejadian kayak gitu kan banyak. Nah, kalau kita kumpulkan itu mana sih yang banyak Nabi menunjukkan kasih sayangnya atau Nabi menunjukkan sikap yang keras-keras seperti itu. Nah, menurut saya yang gambaran kasih sayang itu lebih banyak. Bahkan dalam hadis yang lain misalkan ada orang Arab Badui itu kencing di masjid. Jadi sahabat yang lain kan marah-marah. Tapi kan Nabi nggak usah, ambil aja air, udah siram gitu. Jadi makanya dalam melihat kasus ini menurut saya perlu dilihat secara proporsional. Nah, kemudian itu ya, jadi kita harus komparasikan berbagai teks itu karena makanya memahami Islam itu nggak bisa satu teks kemudian dicomot, kemudian kita anggap kalau penghina Nabi itu harus dibunuh. Kalaupun benar misalkan ada teks yang mengatakan Nabi penghinanya itu dibunuh, penghinaannya seperti apa dulu? Apakah dalam kasus yang kayak sekarang ini misalkan orang menggambar tentang Nabi kemudian itu dianggap sebagai penghinaan yang hukumannya harus dibunuh yang setara pada masa dulu, itu kan nggak bisa langsung kita simpulkan hukumnya seperti itu gitu. Jadi itu harus proporsional lah untuk melihat teks itu. Makanya saya pernah dengar ceramahnya Habib Ali Al-Jufri, kemudian pernah kita muat juga di Islami kan dalam tulisan beliau. Beliau pernah mengatakan ya kalau penghinaan
terhadap Nabi yang dilakukan orang-orang pada masa sekarang ya, kalau kita anggap itu penghinaan, andaikan itu sampai kepada Nabi, kata Habib Ali Jufri, ya saya akan memprediksi Nabi akan mengangkat Mendoakan tangannya, lagi. akan mendoakan mereka, tunjukilah Sebagaimana mereka. kasus di Taif Iya, itu ya. sebagaimana kasus di Taif itu kan lebih parah yang Iya, di Taif, Nabi dilempari segala macam, itu nggak ada apa-apanya kalau cuman omongan doang.